Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyyuhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa habibuhu ballaghar risalah wa addal amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fi sabilillahi hatta atahul yaqin wa salli wa sallim wa barik wa azim ala nabiyyina al-karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa atba'ihi al-abrar ya rabbal alamin amma ba'd. Al-mukarramun, para asatid wal ustadat, para hujjaj, tokoh masyarakat, bil khusus seluruh pengurus Masjid Al-Ikhlas Janur Kuning, Bapak Haji Wawan dan seluruh divisinya, imam, muadzin, marbot dan lain-lain, pengurus wilayah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan senantiasa Allah berikan istiqomah sampai husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat iman, Islam, kesehatan jasmani dan rohani, dengan sama-sama mengucapkan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, dengan sama-sama mengucapkan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, apa kabar semuanya, Pak? Pripun kabare? Daramang sadayana, alhamdulillah. Kita bersyukur Allah kembali mempertemukan kita di Rabu pekan keempat, malam Kamis ya, dalam majlis yang membahas fokus tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kajian kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah lebih dari setengah kitab ini membahas kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Ini kitab yang sederhana, tapi kalau kita mau cari buku apa yang paling komplit tentang Rasulullah secara keseluruhan, yang paling sederhana, yang paling simpel, bisa kita bawa kemana-mana, bisa kita habiskan, tidak perlu waktu lama, ya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Adapun yang komplitnya di buku-buku sunnah lainnya seperti Sahih Bukhari, Muslim dan lain sebagainya. Ini untuk pegangan inti kita, insya Allah sangat cukup. Baik, terakhir kita telah membahas tentang cara tidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari mulai apa yang beliau baca sebelum dan setelah tidur, kemudian cara atau bagaimana posisi tidur beliau sudah kita pelajari ya. Hari ini insya Allah kita lanjut membahas tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ma jaa fi ibadati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-ibadah al-murad huna az-ziyadatu 'ala al-wajibat wa aqabaha li naumihi li anna ibadatahu sallallahu alaihi wasallam innama kanat ba'da naumihi ala anna naumahu min ajallil ibadat. Jadi bab tentang ibadah ini yang dimaksud adalah ibadah tambahan, Pak. Bukan ibadah fardu yang sholat 5 waktu. Kenapa? Mungkin sebagian bertanya-tanya, kok nggak dibahas ini bab tentang sholat 5 waktu, justru ibadah tambahan. Kadang-kadang ada beberapa hal yang secara pasti sudah dilakukan sehingga
dalam beberapa hadis itu dilewatkan. Di antaranya adalah bab tentang ibadah. Yang dibahas di sini adalah selain sholat 5 waktu. Kenapa? Karena mukmin muslim itu sebetulnya tidak perlu lagi diingatkan, ya, terlalu banyak dicerewetin, dibawelin, direwelin perihal yang wajib-wajib baginya. Artinya kalau masih dibahas, diingatkan, ya, masih di tanda kutip dimarahin, diomelin, ini berarti penanaman kesadaran tentang sholat wajib itu mungkin terlambat, mungkin kurang, mungkin ya jarang banget gini. Sampai kalau nggak berantem nggak mau sholatnya anak, misalnya gitu ya. Betapa banyak kaum muslimin yang keluarganya mengeluhkan, aduh, anak saya mah disuruh sholat berantem dulu, kalau nggak berantem nggak mau sholat. Wah, berat. Memang dalam parenting itu kan pembiasaan itu, ya, Islamic parenting tentunya. Dalam Islamic parenting kan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Misalnya, muru auladakum bisolah wahum abna sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian sholat ketika mereka usia 7. Tapi bukan berarti 7 dimulai, ya, prakondisinya tuh harus dari 5, 6, baru 7 udah enak gitu diajak. Itu pun masih banyak dramanya. 5 itu kita kasih stimulasi, mempertontonkan, memperlihatkan kita sholat di hadapannya, ibunya sholat sunnah sengaja dilihatkan kepada anak perempuannya, anak laki-lakinya yang lihat sholat sunnah bapaknya ketika tahajud ataupun sholat duha itu sengaja diajak atau dipertontonkan gitu. Jadi ketika nanti diajak ke masjid, dia sudah paham ruku seperti ini, sujud seperti ini gitu. Nah, ini otokritik sih sebetulnya, otokritik kepada beberapa barangkali yang ketika usia 4 atau 5 atau mungkin 3 tahun anaknya diajak itu, sebelum itu di rumahnya nggak dicontohin. Jadi ketika di masjid lari gitu. Bahkan mungkin ada yang mendoktrin, ya udah nggak apa-apa ikut ayah, nanti mainnya di masjid aja. Wah, puluhan kali, ratusan kali terulang sehingga mindset dia kalau mau main ya ke masjid. Ya, padahal sebetulnya walaupun ada kecintaan di masjid, ya, tapi orientasinya itu dia kurang tepat gitu, Pak. Tetap dari kecil itu yang ditanamkan adalah masjid tempat ibadah. Sehingga tidak kemudian nanti jadi pembelaan atau pembenaran. Udah nggak apa-apa, anak kecil mah namanya bocah, main dulu aja di masjid. Sebetulnya ini nggak tepat juga, Pak. Iya betul, bocah. Walaupun kita sudah ajak, sudah mengorientasi, yang namanya bocah belum mumayyiz, akan ketemu juga, akan kita lihat juga, ujung-ujung lari juga gitu. Tapi kalau ditanamkannya, ayo main di masjid aja, ini perlu ya, sama-sama autokritik, ya, kritik terhadap internal kita sendiri, sehingga nanti ke depan itu bukan main di masjid, ayo nanti sholat di masjid. Jadi mindsetnya tuh masjid tempat sholat, bukan tempat main gitu. Nah, Rasulullah SAW memerintahkan kita agar kita mulai nyampein ke anak-anak usia 7, ayo sholat, yuk sholat. Itu susah, Pak. Dari subuh itu, nak sholat nak, yuk, lengket banget matanya. Ya itu 7, 8, 9, jangan sampai kepancing emosi terus marah, karena memang belum wajib. Ya, nanti kalau kepancing, ini kan hasil ngaji, kata bapaknya. Kata istrinya, yo Pak, dia kan belum balik atau baligho, tapi kita diperintahin nih, anak-anak usia 7 kita perintahin sholat. Iya baru diperintahin Mas, ya gitu, Abi belum wajib gitu. Sehingga ini perlu pemahaman yang akurat, yang tepat. Jadi
perintahin aja, ya. Jangan sampai kemudian kalau dia berat, masih tanda kutip malas-malesan, kemudian kita hukumi sebagaimana yang sudah balik atau baligho. Nah, jadi ya memang belum waktunya gitu. Dia cuma ditanamkan, diperintahin sholat. Kalau nanti bapak atau ibu kepancing memerintahkan anak sholat dengan marah-marah, nanti jadi trauma juga. Pokoknya kalau sholat subuh yang diingat adalah pasti ayah marah-marah nih, pasti abi ini marah-marah nih, umi ini pasti ngomel-ngomel di bentar lagi nih, ya, gitu kan. Jadi dia terpaksa dia males kalau sholat subuh. Kenapa males, Kak? Pasti diomelin sama umi. Emang kenapa? Suruh sholat, gitu kan. Nah, jadi yang di memori dia tuh sholat diomelin gitu. Padahal sebetulnya penanaman itu cukup dengan ya diperintahkan tanpa marah, baik-baik, elus-elus, jangan lupa doain gitu kan. Ya, Rabbij'alni atau Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Sehingga anak-anak kita juga memang jadi anak-anak yang mendirikan sholat. Nah, ini bab yang dari babnya aja menyadarkan kita bahwa iya juga ya, kita muslim mukmin ini kayaknya kalau nggak dipaksa kok kadang-kadang malesnya minta ampun gitu loh. Salat wajib, padahal di sini aja udah sampai nggak dibahas nih. Kenapa nggak dibahas? Udah nggak perlu lagi gitu. Bagi Imam Tirmizi tidak dicantumkan pembahasan sholat fardu karena seyogianya, kalau nggak seyogianya, sesolonya juga boleh. Musim liburan Jogja Solo, seyogianya itu udah nggak perlu dibahas, nggak perlu diingetin lagi, udah selesai deh urusan itu. Makanya di sini hanya fokus tambahan ibadah. Maksudnya apa? Di antaranya qiyamul lail, tahajud. Hadis yang pertama ini dari Al-Mughirah bin Syu'bah qala sallallahu alaihi wasallam shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tafakhat qadamahu faqila lahu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat qiyamul lail, tahajud sampai kakinya bengkak. Ini hadis dari dulu puluhan tahun sering dibahas. Apalagi Ramadan. Tazkir, mengingatkan tentang tahajud itu sering sekali. Di luar Ramadan pun sering. Nah, sampai bengkak-bengkak kaki Rasulullah itu. Kemudian ditanya, "Atatakallaf hada?" Ya Rasul, kayaknya engkau memaksakan ibadah ini nih. Sampai bengkak-bengkak itu. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Padahal udah diampuni dosa engkau ya Rasulullah. Ya, baik yang udah lampau, yang akan datang juga udah diampuni nih Rasul. Qala afala akunu 'abdan syakura? Rasul jawab dengan jawaban yang mungkin akan bisa menjadi pertimbangan agar kita tuh merubah mindset atau merubah prinsip kenapa kita harus tahajud atau melakukan ibadah lainnya. Kata Rasulullah, emang saya nggak boleh nih jadi hamba yang bersyukur? Kira-kira begitu. Ya Rasul, ini kaki sampai bengkak-bengkak begini, tahajud udah diampunin dosanya, masih aja sholat sampai bengkak-bengkak ya Rasul. Begitu. Bahasa kita mah begitu, kata orang Betawi. Kata Rasulullah, lah kan kita pengen jadi hamba yang bersyukur. Gitu. Dijelaskan di sini, ya. Atalzimu nafsak bihadil kulfah wal masyaqqah allati la tutaq wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar ay ghafarallahu li ummatik min ajlik. Ini maksudnya begini. Ini sahabat yang nanya khawatir ini tuh melebihi kemampuan Rasulullah. Ya Rasul, ini saya khawatir engkau terlalu berlebihan gitu. Di atas kemampuanmu tapi tetap engkau lakukan karena memaksakan diri. Itu maksudnya seperti itu. Tapi Rasulullah langsung menjawab enggak, insya Allah masih mampu. Itu ada yang implisitnya seperti itu. Saya cuma pengen jadi hamba yang bersyukur, kata Rasulullah. Kemudian dijelaskan di sini
alzamu al-ibadah wa in ghufira li akuna 'abdan syakura wa qad dhanna man sa'alahu sallallahu alaihi wasallam anna sabab al-ibadah imma khaufudz dzanbi aw raja'ul maghfirah. Jadi ada juga makna implisitnya yang tersiratnya dari pertanyaan itu, bahwa ibadah kan biasanya karena rasa takut ataupun mengharapkan ampunan, maghfirah gitu. Fa afada sallallahu alaihi wasallam lahum anna lahum sababan akhar atammu wa akmal wa huwa syukru. Rasul menjawab dengan jawaban yang memahamkan penanyanya dan para sahabat bahwa di atas rasa takut, di atas harapan terhadap ampunan Allah, maghfirah, itu ada sebab ibadah, sebab kita lebih semangat melaksanakan duha, sholat tahajud, sholat taubat, sholat tasbih, sholat hajat dan lain sebagainya. Ada lagi motivasinya, yaitu rasa syukur. Rasa syukur terhadap nikmat Allah yang la tuhsa, yang tidak bisa kita hitung. Waktu ini kayaknya bahas Covid tuh kayaknya udah ini kayak dapat info lagi naik lagi Covid segala macam, udah capek kita 3 tahun Covid itu, Pak. Zaman Covid ada yang pernah beli oksigen nggak, Pak Haji? Ada ya? Satu botol berapa tuh? 70.000. Yang kecil nih, sekitar itu buat napas lega aja 70.000. Tapi kita puluhan tahun hidup gratis, ya Bu, gratis, nafas lega, oksigen bersih, ya. Mata puluhan tahun jernih. Nanti usia sekian baru ada buram-buram. Tapi dihitung buramnya sama jernihnya, ya mayoritas manusia lebih banyak jernihnya, Pak. Gratis gitu. Kaki kita, ya spare part kita puluhan tahun prima terus, Pak. Jalan, jongkok, lari dan seterusnya, dibanding dengan sakitnya atau keadaan yang downnya itu, mayoritas manusia lebih banyak nikmatnya, Pak. Lebih banyak sehatnya, kuatnya dibanding sakitnya gitu. Ya engkelnya, ya tempurung dengkulnya, macam-macam itu. Dibanding sehatnya, lebih banyak sehatnya. Nah, jadi Rasul tuh ingin memahamkan kepada penanyanya dan kita semuanya bahwa kalau selama ini kita sholat mungkin masih mengharapkan ampunan Allah, takut karena siksa Allah, coba deh naikin lagi levelnya ke bersyukur kita. Wah, itu nanti jadi the next level sholat yang lebih nikmat gitu. Itu kandungan dari hadis ini. Tapi yang namanya iman, tahapan-tahapannya itu tidak semua orang bisa langsung merasakan, Pak. Kecuali amal, dengan amal terus lakuin, ya continue gitu. Nggak serta-merta kemudian dapat merasakan iman yang manis, enggak. Kalau tanpa amal. Tapi kalau dia terus amal, oh saya pengen dapat kenikmatan, kekuatan iman dalam melaksanakan sholat tahajud. Kalau tahajudnya bolong-bolong, lama dapatnya, Pak. Tapi kalau terus aja tahajud, lama-lama manisnya tahajud itu kerasa. Sedekah. Kalau kita pengen dapat nikmatnya sedekah, manisnya sedekah, ajaibnya sedekah, kalau sedekahnya bolong-bolong seminggu sekali, ya lama dapatnya, Pak. Coba setiap hari. Ngamalinnya paling gampang, setiap hari ada 2 malaikat yang standby. Pagi-pagi, ya, yang satunya itu tugasnya ngedoain orang yang sedekah biar rezekinya melimpah berkah, ya, makin nambah terus keberkahannya, nominal, kualitasnya. Yang satu lagi yang ngedoain orang yang pelit, kagak mau sedekah, nih bangkrut nih orang katanya. Kagak mau sedekah, ada 2 malaikat tuh. Nah, boleh tuh jadiin latihan, jadiin motivasi. Sedekah 2.000, sedekah 2.000, 2.000, terus aja. Walaupun sedikit, yang penting apa? Adwa muhawa inqalla. Dawam. Nah, baru nanti ngerasain manisnya sedekah. Ya.
Bukan berarti kita, wah enak juga nih sedekah nih. Kita sedekah 2.000 dapat 20.000. Kita sedekah 10.000 dapat 100 sama Allah nih. Ditambahin nih. Kita sedekah 50.000, Allah nambahin. Dikasih rezeki 500.000. Bener nggak Pak? Bener tuh. Gitu nggak mungkin tuh. Nggak mungkin Allah yukhliful mi'at, nggak. Tapi bukan berarti motivasinya ketika ngeluarin 20.000 lalu dalam hati kita, nih insya Allah dapat 200.000 nih. Ya nggak gitu Pak. Wala tamnun tastakthir. Jangan kamu memberi untuk mengharapkan pemberian lagi, ya, atau memperlakukan take and give gitu loh sama Allah. Enggak. Ya, udah giving aja. Nanti kita akan merasakan sendiri the power of giving. Bukan tentang balasan Allahnya, tapi macam-macam. Hati tentram, ibadah nyaman, keluarga nurut gitu. Nggak cuma dibalas masalah materi doang, enggak. Jadi gitu, seperti itu ya. Jadi Rasulullah memotivasi kita untuk tambahan ibadah itu, yuk deh coba. Kalau selama ini karena mengharapkan ini dan itu, coba sekali-kali tambahan ibadahnya tahajudkah, duhakah, itu dalam rangka bersyukur kepada Allah atas nikmat yang tak terhingga yang Allah berikan sampai saat ini. Ini hadis diriwayatkan oleh banyak sahabat, dan di dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ini, tiga riwayat ini ya, semuanya sama. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tahajud sampai kakinya bengkak, ya. Kemudian disampaikan, ya Rasul, engkau memaksakan diri sampai bengkak-bengkak, padahal dosa-dosa udah diampunin. Yang dulu sama yang akan datang. Rasul cuma jawab, saya cuma pengen jadi hamba yang bersyukur, gitu. Ini mudah-mudahan menjadikan kita lebih semangat lagi, karena nggak ada orang yang nggak dapat nikmat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin, itu mustahil. Kita semua adalah penerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. An-ni'mah. Jadi nikmat itu apa sih? Sesuatu yang bukan milik kita, tapi kita nikmatin, kita rasakan, kita gunakan gitu. Lah kalau pertanyaan, kalau statement atau definisi nikmat adalah sesuatu yang bukan milik kita dan kita manfaatkan, kita gunakan, bisa kita rasakan, berarti apa Pak? Iya semuanya, kan kita nggak punya apa-apa. Berarti nikmat Allah ya semua yang kita miliki gitu. Karena nikmat adalah sesuatu yang bukan milik kita gitu. Kita nggak punya apa-apa Pak. Jadi semua yang kita rasakan ini adalah dari Allah, nikmat dari Allah. Tapi kan saya bisnis, saya kan pakar IT, baterainya habis. Saya kan pakar desain, saya kan pakar macam-macam, ya, besi, stainless, perbankan dan lain sebagainya. Ya saya dapat ini karena kerja keras saya, karena ilmu saya, karena saya kuliah, karena saya punya gelar. Kalau dibalikin lagi, nggak mungkin itu tanpa Allah tolong. Bahkan kita mau lihat, mau nafas, mau gerak aja, Allah tolong. Saya bisa angkat ini karena Allah tolong saya. Saya bisa angkat gelas karena Allah kehendaki saya untuk angkat gelas. Tapi kalau Allah lumpuhkan seketika, nauzubillah, bisa gitu kan? Kalau Allah kehendaki saya minum nggak? Kira-kira Allah kehendakin nggak nih? Jangan ada, ntar aja. Gitu. Nah berarti kan Allah kehendaki nanti gitu minumnya, gitu. Itu semua kehendak Allah Pak. Gitu. Jadi kita kemudian dikasih kecerdasan untuk belajar akuntansi, jadi pakar IT, fotografer, bisa live streaming. Ini anak-anak muda lagi ngerjain, ya, nyetel tripod, ya, seberapa setelannya, kemudian nyalain bluetoothnya, ditaruh sini, nanti sudah selesai diedit, diupload di YouTube. Nama akunnya apa tuh? Majelis atau masjid? Nama akunnya Masjid Al-Ikhlas, ya, Janur Kuning gitu.
Semuanya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa kita upgrade ya. Tujuan kita adalah kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tambahkan ibadah-ibadah lainnya selain salat 5 waktu. Baik. Hadis berikutnya dari Anil Aswad bin Yazid qala sa'altu Aisyah. Aswad bin Yazid ini nanya kepada ibunda Aisyah an salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil lail, tentang tahajudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, setiap atau ketika malam hari. Ini kayaknya baterainya ini. Iya. Kemudian faqalat kana yanamu awwalal lail thumma yaqumu fa idza kana minas sahar autar. Jadi diceritakan dulu oleh ibunda Aisyah, Rasulullah itu sholatnya atau tidurnya di awal waktu. Tidur di awal waktu berarti setelah Isya, ya kan? Maghrib masuk malam masih ada kewajiban Isya. Nggak mungkin Rasulullah tidur sebelum menunaikan kewajiban, kecuali lelah, letih, nggak bisa nahan dalam kondisi-kondisi tertentu. Jadi ini konteksnya setelah Isya. Yanamu awwalal lail, thumma yaqum, kemudian beliau bangun. Maksudnya di penjelasan hadis ini adalah as-sudus ar-rabi' wal khamis lit tahajud. Berarti saya perlu ini dulu. Perlu sama-sama kita ini ya. Berarti jam 12 maghrib misalnya. Ini jam 9. Kemudian sini 7, 8, 10, 11, 1, 2, 4, 5. Isya jam setengah 8 sekarang. Baik. Berarti di sini nih. Setengah 8, kalau baru mulai sholat, anggaplah sholatnya Isya sama subuh itu agak lama kan? Karena ini sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Nah, selesai jam 8 deh taruh. Berarti awal malam itu mulai jam 8. Karena dari sini baru kelar jam 8. Kemudian tidurlah Rasulullah kalau nggak ada hajat. Kalau nggak ada hajat. Kemudian di sini dijelaskan beliau bangunnya itu di 1/6 terakhir. Jam berapa tuh? Oke, kita hitung begini aja. Jam 4 ya, subuh ya. 4 lewat berapa? Anggaplah di sini ya. Berarti total malam itu kan nantinya ketemunya di sini sampai di sini. Kita hitung nih Pak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 jam. 8 jam setengahnya berarti jam 12. Ya ayyuhal muddathir, kum ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila nisfahu. Berarti kalau disebut nisfahu, setengahnya, sebagiannya ketemunya di sini. Gitu. Baik, ini setengahnya. Kalau sepertiga kisaran berarti di sini ya. Ya, 8 bagi 3 kisaran aja Pak, ya kan? Sekitar sini dan sini setengah 2 atau sampai jam 2-an gitu. Sepertiga. Berarti kalau disebut 1/6
nantinya udah agak-agak mendekati subuh gitu. Nah, ini tapi nggak terlalu mepet Pak ya, mungkin jam 3-an lah ya. Nih jam 3-an. Karena dulu nggak ada jam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini estimasi Pak. Ulama ngajarin begini, awal malam kapan? Setelah Isya. Subuh jam berapa ya? Nah, jam berapa tergantung musim. Kalau musimnya musim panas biasanya lebih pagi. Musim dingin biasanya jam 6:30 baru subuh. Biasanya kalau musim dingin. Bahkan kemarin kalau mazhab Hanafi itu jam 7 kita baru sholat subuh. Karena mendekati syuruk. Masih gelap kondisinya musim dingin. Nah, jadi dalam hadis ini yakum di 1/6 terakhir gitu ya. Summa yakum fa idza kana minas sahari. Kalau masih dalam waktu 1/6 tadi, maka beliau sholat ya. Autaro, kemudian witir, ditutup dengan witir. Summa ata firasyahu, kemudian beliau mendatangi tempat tidurnya. Maksudnya apa? Fa innahu yustahabbu fis sudusis sadis li yataqawwa biha ala salati subhi wa ma ba'daha min wadha'ifit ta'at. Jadi setelah di 1/6 akhir itu Rasulullah tahajud, kemudian beliau tutup dengan witir, lalu kembali ke tempat tidur dengan tidur yang kemarin, dengan tidur yang bulan lalu sudah kita pelajari ya, yaitu apa? Ditopang begini ya, bukan di atas spring bed bantal yang empuk Pak, ntar sampai jam 7 lagi nanti bablas ya, tapi dengan cara tidurnya begini sehingga nggak nyenyak-nyenyak banget gitu. Nah, kenapa? Sebelum subuh tidur lagi, untuk ngambil tenaga supaya sholat subuhnya bertenaga, semangat. Paginya nggak keteteran. Oh bisa ya gitu ya? Bisa. Coba aja hitung. Kalau dari jam 8 kita tidur nggak ngapa-ngapain nih, nggak ada kegiatan apapun, langsung tidur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anggaplah setengah 3. Udah 6 jam, seger banget Pak, udah Pak. Nggak kurang-kurang lagi tidur insya Allah itu. Gitu. Ini dalam satu riwayat. Jadi kalau sholat tahajud mulai jam 2:30 atau jam 3, kemudian tahajudnya misalnya 6 rakaat, 8 rakaat, 12 rakaat itu, anggaplah setengah jam lah versi kita ya. Ini belum versinya Rasul nih. Setengah jam sampai jam 3:30 deh, atau jam 3:15. Terus rebahan lagi dikit. 15 menit, 20 menit sampai azan. Itu seger itu. Untuk menyiapkan sholat subuhnya agar lebih semangat lagi, kegiatan besok paginya juga lebih semangat lagi. Ini kan basic ya, basic Rasulullah SAW menjalankan ibadah malam ya. Nah, fa idza kana lahu hajatun ya, kalau beliau punya hajat, maksudnya hajat kepada keluarga. Apa itu? Berhubungan suami istri. Alama bi ahlihi, maka beliau akan menyampaikan kepada istri-istri beliau gitu. Ya, untuk berjima gitu ya, berhubungan suami istri. Summa fil hadis faidah wa hiya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu min nisaihi ba'da ihya'il lail bit tahajjud. Fa innal jadir bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ada'ul ibadah qabla qada'ish syahwah. Jadi hadis ini juga menegaskan kepada kita bahwa sudah semestinya bagi seorang nabi itu ya memang beliau tunaikan dulu kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah, kemudian menunaikan syahwatnya.
Jazakumullah khairan. Atur sunnah. Jadi memang sudah semestinya ibadah kepada Allah dulu ditunaikan, qiyamul lail, tahajud, baru menunaikan syahwat beliau. Kalau beliau sedang ada keinginan. Tapi kalau enggak, ya maka istirahat. Fa idza sami'al adzan wasaba. Kalau udah terdengar azan, maka beliau bergegas dari rumahnya menuju ke masjid. Fa in kana junuban, ya, kalau beliau junub, ya, artinya setelah menunaikan hajat syahwatnya junub, afadha. Oh, ini kayaknya bukan baterai, kabel kayaknya. Afadha alaihi minal ma wa illa tawadda. Kalau beliau junub maka beliau segera mandi. Kalau tidak maka cukup wudu, ya. Beliau menunaikan wudu. Wa in lam yakun junuban fatawadda wudu'an jadidan. Lianna naumahu sallallahu alaihi wasallam la yanqut wa qila yuhtamalu annahu sallallahu alaihi wasallam lahu naqid akhar fatawadda. Jadi kalau beliau dalam keadaan junub selesai berhubungan suami istri maka mandi. Kalau tidak dalam keadaan junub artinya tidak berhubungan suami istri maka beliau kadang-kadang berwudu lagi, memperbarui wudunya. Wa kharaja ila shalah, lalu beliau sholat subuh di masjid. Baik. Hadis berikutnya, an Abdullah an Quraib an Ibni Abbas, Abdullah bin Abbas maksudnya, annahu akhbarahu annahu bata inda Maimunah. Jadi Abdullah bin Abbas cerita ke Quraib namanya. Satu hari beliau Ibnu Abbas nginep di rumah bibinya Maimunah. Maimunah itu salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fattaja'tu fi ardil wisadah, ya. Kemudian aku tidur sejajar, ya, atau di atas kasur itu. Wattaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tuliha. Gimana ya? Saya praktekin ya. Jadi Abdullah bin Abbas itu tidur, ada nggak satu? Siapa deh? Boleh deh. Siapa yang minjem? Ya, anak muda. Boleh deh, boleh. Jadi Rasul tidur, pinjam satu. Ya, boleh. Maaf ya Pak Haji, maaf. Jadi ini Rasulullah tidur begini. Ini kameranya kelihatan nggak? Kelihatan. Muat ya. Jadi Rasul begini tidur, antum begini tidur. Iya. Jangan madhab sana. Jangan ngakiin kiblat. Sini. Iya. Rasul begini. Atau seperti gini kan? Nah, Abdullah bin Abbas tidurnya di sini. Gitu. Tidur satu kasur sama Nabi. Ya. Jadi dijelaskan di sini bahwa tidurnya Abdullah bin Abbas, ya, tidak sejajar dengan Nabi, tapi di sebelah kaki Nabi itu tawadu'an wa tabarukan. Jadi bentuk rendah hatinya karena sahabat Rasul kan, ini Nabi, nggak mungkin sejajar gitu. Jadi rendah hatinya beliau karena juga Nabi adalah suami dari bibi beliau, jadi tidurnya di sini, dan mengambil berkah dari ranjangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asik. Seperti itu. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur, naumuhu ma'a ahlihi fi firasyi wahid min ibadati saniyah wa husni mu'asyaratihi al-bahiyyah wa i'tizaluha fi an-naum kama huwa 'adatu ba'dil a'ajim wal mutakabbirin mazmum. Dan Rasul itu tidur bersama ibunda Maimunah. Bentuk apa? Bentuk akhlak, bentuk kebaikan suami kepada istrinya. Karena dalam Islam itu ketika suami sudah tidak tidur di kasur yang sama, sebetulnya itu
hal yang sangat sensitif itu. Gitu. Jadi Rasul itu ketika giliran kemanapun istri-istri beliau pasti tidur satu ranjang, satu kasur. Itu bentuk kebaikan suami kepada istrinya. Makanya kalau ada istri yang nusyuz gitu ya, nusyuz itu apa? Ngelawan lah ya bahasa kitanya ya. Ngelawan, bantah, mungkin sampai debat, sampai berantem gitu. Kemudian ya ribut. Maka dibolehkan untuk pisah ranjang tanda kutip. Maksudnya bukan berarti langsung keluar rumah, enggak. Tapi suaminya tidur di teras misalnya atau di ruang tamu gitu kan. Yang penting enggak seranjang. Itu menyakitkan sebetulnya bagi istri. Tapi kayaknya sekarang itu enggak lagi terasa ya, Pak. Mau suaminya tidur di sofa kayak mau di mana enggak terlalu ngefek gitu ya. Padahal dulu seperti itu tarbiyahnya. Nah, jadi Rasulullah tidur bersama istrinya Abdullah bin Abbas di situ. Nah, lalu ya hatta idzan tasafal lail. Nah, di sini dalam hadisnya ketika di pertengahan malam, berarti kalau tadi jam 8 subuhnya, maka jam 12 au qablahu biqalil, au sebelumnya sekitar setengah 12-an, au ba'dahu biqalil setengah satuan sekitar. Fastaiqadha Rasulullah SAW, maka Rasulullah bangun. Jadi satu versi mengatakan Rasul di sepertiga akhir, seperenamnya maksudnya. Di satu riwayat mengatakan di pertengahan malam. Faja'ala yamsah an-naum an wajhi, kemudian Rasul ngusap-ngusap muka. Ngilangin ya, muka-muka ngantuk lah gitu ya. Tsumma qara'a al-ashrul ayat al-khawatim min surati Ali Imran. Nah, kalau kita mau tahu nih, itu 10 ayat Ali Imran mulainya dari mana itu? Ya, boleh nggak? 10 ayat Ali Imran. Alladzina yazkuruna, ya. Boleh. Monggo. Nyala. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Yakfi. Ila sampai akhir Ali Imran. Saya sempurnakan hadisnya dulu. Kemudian qama ila syarni mu'allaq fatawaddaa minha. Kemudian beliau ngambil qirbah, tempat minum lah. Kalau di film-film koboi itu tempat minum yang dari kulit, Pak. Nah, kemudian Rasulullah ngambil tempat minumnya, lalu wudhu dari situ, dan itu menunjukkan hematnya Rasulullah berwudhu dan cukup ya. Fa ahsanal wudhu, sempurna wudhunya. Tsumma qama yusolli, lalu sholat. Qala Abdullah ibn Abbas, qumtu ila jambihi fawada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu al-yumna. Ketika sholat tahajud, aku berdiri ya di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang pinjam yang ini nih. Kemudian wada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu al-yumna ala ra'si thumma akhadha bi udhuni al-yumna. Ketika sholat tahajud, maaf ya Pak, saya belakang ini ya. Ini Abdullah bin Abbas masih bocah, kan ponakan bibinya. Rasul sholat begini, kemudian dia begini, ya. Oke. Rasul menggunakan tangan kanannya memegang atau meraih kepala Abdullah bin Abbas begini,
digeser begini, geser ke kanan. Nah, tadinya dia ragu, ini gimana maksudnya? Kemudian Rasulullah nyari, nah tuh, emang begitu di hadisnya, gitu. Jadi yang pertama bahwa kalau bapak-bapak sholat berdua jangan di sebelah kiri. Nah ini sih secara fikih udah tahu ya Pak ya. Jadi jangan begini nih, kalau sholat nanti kayaknya ini orang sholat nih, saya mau berjamaah deh, jangan di sebelah kiri. Karena riwayatnya Rasulullah itu memindahkan Abdullah bin Abbas seperti ini. Terhenti di tengah, kemudian nah di sini, gitu. Sampai seperti ini. Yang pertama, sholat dua itu makmumnya di sebelah kanan. Kemudian ini menunjukkan tidak terlalu ke belakang. Karena kalau Abdullah bin Abbas saat itu terlalu ke belakang, nggak mungkin Rasulullah nyampe itu tangannya. Ya, misalnya begini nih, sholat ini. Maksud begini Rasulullah nyari-nyari kejauhan kan? Tapi karena sholatnya dekat, lagi gampang. Dipindahin, geser. Ya. Nah, gitu. Jadi gampang teraih, terjangkau gitu. Yang pertama itu, bahwa sholat berjamaah itu di sebelah kanan imam dan jangan terlalu jauh, jangan terlalu gini. Jadi agak dekat aja, oke? Tapi tentu tidak melebihi imam. Yang kedua, yang Rasulullah lakukan itu untuk nyegerin Abdullah bin Abbas. Namanya masih kecil kan, ikut sholat tahajud masih agak-agak teler dia. Jadi sengaja diambil kupingnya gitu, biar seger. Silakan, namanya siapa? Maulana ya Maulana gitu ya. Silakan. Nah, closingnya fasalla rakaatain summa rakaatain summa rakaatain summa rakaatain summa rakaatain summa rakaatain 6 kali. Kemudian Rasul salat 2 disebutkan 6 kali. Qala ma'an sitta marrat summa autara, kemudian ditutup dengan witir. Summa taja'a hatta ja'ahul muadzin, lalu Rasulullah kembali istirahat sejenak sampai azan subuh. Faqama fa shalla rakaatain khafifatain summa kharaja fa shalla subha. Ketika azan, Rasul salat qabliyah di rumah beliau 2 rakaat ringan. Setelah itu langsung ke masjid untuk salat subuh berjamaah. Begitulah hadis yang kita dapatkan pada malam hari ini, yaitu baru dapat 2 ya. Sepertiga malam akhir, masuknya sudah sampai 1/6 akhir malam itu. Kemudian di pertengahan malam tahajudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat karena sudah masuk Isya. Nanti barangkali bincang-bincang pada Isya. Kita cukupi dengan surat Al-Asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.